Untuk mengetahui jawabannya, kita buka dalam Injil Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-27 sampai ayat yang ke-32. Injil Lukas pasalnya yang 11 ayat 27 sampai 32. Sudah mendapat semua? Sekali lagi, Injil Lukas pasalnya yang 11 ayatnya yang ke-27 sampai 32. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita sama-sama berdiri dan membacakannya dalam hitungan ketiga. Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 32. 1, 2, 3. Ketika Yesus masih berbicara, berseru-seru seorang perempuan dari antara kepadanya dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya." Ketika orang banyak mengerumuninya, berkata Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka mengendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak lagi diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan kebenaran Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Terima kasih. Silakan duduk. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, telah dia melakukannya. Amin. Dan itu bukan perkataan saya, itu perkataan kita. Dan itulah yang menjadi tema kita saat pagi hari ini, kebahagiaan yang sejati. Ya, kebahagiaan yang sejati. Nah, secara penelitian ataupun ketika kita meneliti nafs ini, Lukas pasal 11 ayat 27 sampai ayat 32 ini memiliki bukti yang jelas bahwa perikop ini tidak ada di Injil lain. Saudara bisa baca. Tetapi walaupun perikop ini tentang siapa yang berbahagia tidak ada di Injil lain, tetapi ada kaitan-kaitan yang penulis kaitkan tentang keluarga Yesus. Nanti kita masuk sana. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita meneliti dari ayat 27 sampai ayat 28 dahulu, penulis kitab Injil Lukas khususnya mengaitkan peristiwa Yesus atau peristiwa ini dengan ibu dan saudara-saudaranya. Jadi pada nafsi ini berbicara ketika Yesus berbicara atau berkhotbah. Ya, jadi dalam Alkitab itu berbicara. Nah, ayat yang ada 27 itu juga memiliki pengertian berkhotbah, menyampaikan sesuatu. Nah, jadi ketika Yesus berkhotbah, berbicara di dalam teks ini, penulis Lukas memiliki kaitan dengan di dalam Lukas pasal 8 ayat 19, di mana di sana dicatat bahwa Yesus ditemui oleh orang tuanya dan saudara-saudaranya, yang mana pada waktu itu ia juga berkhotbah, ya, berbicara dan orang banyak berkata, "Hei Yesus, Rabi atau Guru, lihat orang tuamu ada di sana dan mereka berusaha ingin menemui engkau." Tapi Yesus berkata,
Yang disebutkan dengan orang tua dan sanak saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya. Kebahagiaan yang sejati. Nah, walaupun teks ini terpisah menjadi dua bagian, yaitu ayat 27 sampai ayat 28 dan 29 sampai 32. Tetapi sebenarnya mereka saling berkaitan. Karena dari peristiwa pertanyaan orang ini, "Hai Yesus, berbahagialah orang yang mengandung engkau." Nanti kalau saudara baca dalam terjemahan King James Version, baru GNB, ya, Good News Bible, lalu penafsiran dari Matthew Henry, di sana bukan hanya kata mengandung, tetapi menghisap keretakan orang tuamu. Jadi saudara-saudara perempuan, saudara-saudara perempuan, saudara adalah orang yang berbahagia. Makanya kenapa perempuan disebut menjadi orang yang paling kuat daripada laki-laki. Sekalipun mungkin di Alkitab dikatakan kamu harus kuat, jadi kuat seperti laki-laki, tapi sebenarnya perempuan lah yang paling kuat. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus berkhotbah, berbicara. Ya, terakhir kali dia berbicara tentang kembalinya roh jahat. Bahkan orang-orang menyebut, ataupun ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menyebut bahwa Yesus itu Beelzebul. Karena apa? Karena sebelumnya ia berbicara tentang kembalinya roh jahat, itu Beelzebul. Dan ketika ia masih berbicara, sama seperti saya masih berbicara hari ini, ada seorang wanita berkata, "Berbahagialah orang yang mengandung engkau. Berbahagialah rahim yang melahirkan engkau, dan payudara yang merawat engkau." Makanya saya katakan, kenapa saya katakan demikian? Karena satu-satunya orang yang paling berbahagia adalah orang tua. Karena tidak ada orang tua di dunia ini yang tidak berbahagia ketika melihat anaknya sukses, apalagi di dalam Tuhan. Tetapi walaupun demikian, Yesus menjawab, orang yang lebih berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan. Jadi sekalipun perempuan ini menyampaikan bahwa orang tuanya berbahagia karena sudah melahirkan dia, karena sudah merawat dia dengan segala jerih payahnya, tapi Yesus mengatakan yang lebih berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jadi hukuman kita sama saudara. Kita tahu kebenaran tapi kita tidak melakukannya, hukumannya berat. Masih lebih mendingan orang di luar sana yang tidak tahu Alkitab melakukannya dengan salah. Tapi saudara dan saya tidak boleh, apalagi sebagai guru. Yakobus mencatat hukuman sebagai guru lebih berat. Hati-hati. Setelah narasi ini, di sana juga Yesus mengatakan tentang hukuman atas generasi angkatan yang jahat, yang meminta tanda. Dan ketika wanita ini menyampaikan dan berseru, Yesus mengatakan ini adalah angkatan yang jahat. Makanya Yesus pautkan dengan kedatangan ratu dari negeri selatan, ratu selatan. Dari ratu selatan. Kalau kita baca tentang Salomo, Ratu Betseba itu datang jauh-jauh dari negerinya menjumpai Salomo hanya satu, meneliti tentang kebenaran. Apakah memang betul apa yang dikatakan orang-orang tentang Salomo itu benar? Dan ketika dia berjumpa dengan Salomo, dan itu memang betul. Segala sesuatu teliti adanya. Salomo mengatur segala sesuatu, bahkan sampai meja makan pelayannya pun diangkat jempol. Ya, kita akan masuk dalam penjelasan secara rinci
Kenapa saya baru kali ini membawa renungan firman Tuhan agak sedikit keras. Yang pertama, apa arti dan bagaimana kita mencapai kebahagiaan yang sejati? Yang pertama, kebahagiaan sejati dapat kita miliki ketika kita mendengar, mencari dan melakukannya lalu menghasilkan. Yang artinya seperti yang saya katakan tadi, untuk mencapai kehidupan yang bahagia, untuk mencapai kesuksesan itu tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi kita harus mengikuti prosesnya. Demikian juga untuk mencapai kebahagiaan sejati, tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi kita harus melewati proses. Untuk mencapai gelar sarjana di STT ini pun tidak mudah, harus mengikuti proses. Masalah demi masalah, problema demi problema, pergumulan demi pergumulan, dan itu tidak akan mudah. Itu tidak akan mudah. Saya ada buat 3 perbandingan bahasa. Saudara bisa lihat sedikit perbandingan itu. Yang pertama dari Kamus Dictionary Webster, yang mana di sana mencatat tentang ayat 27. And it came to pass as he was speaking these things, a Christian woman of the company lifted up her voice and said to him, "Blessed is the womb that bore thee, and the babes which nourished thee." Yang artinya, dan terjadilah ketika dia berbicara tentang hal-hal ini, artinya tentang kembalinya roh jahat, Yesus dan Beelzebul, juga tentang berdoa pada ayat sebelumnya. Seseorang wanita dari perkumpulan itu mengangkat suaranya dan berkata kepadanya, "Diberkatilah rahim yang melahirkan engkau, dan keretakan yang menyuburkan." Dalam arti, diberkatilah kiranya perempuan yang melahirkanmu, Yesus, karena mereka bangga melihat engkau yang berbicara dengan luar biasa. Itu yang pertama dari Kamus Webster. Yang kedua dari King James Version. Dan terjadilah ketika dia mengucapkan hal-hal ini, seorang wanita dari perkumpulan itu mengangkat suaranya dan berkata kepadanya, "Diberkatilah rahim yang menelanjangi engkau, dan keretakan yang kamu hisap." Ingat, kalau tadi diberkatilah rahim yang melahirkan engkau, dan keretakan yang menyuburkanmu. Lain kedua, diberkatilah rahim, ya, diberkatilah rahim yang menelanjangi kamu, dan keretakan yang kamu hisap. Ada dua perbedaan. Yang ketiga, GNB, Good News Bible. Di sana dicatat bahwa ketika Yesus mengatakan hal-hal yang demikian, hal sebelumnya, seseorang berbicara mengangkat suara dari kerumunan dan berkata kepadanya, "Betapa bahagianya wanita yang melahirkanmu dan merawatmu." Dalam arti konteks dari perbandingan teks dari ketiga bahasa ini, dapat disimpulkan bahwa siapa sih orang tua yang tidak berbahagia rasanya ketika melihat anaknya sukses? Kedua orang tua kita akan sukses. Jangankan orang tua yang kampung halaman, Bapak Amal juga ibu ketika melihat engkau jangankan sukses, meraih gelar sarjana pun, lulus dari tempat ini, betapa senangnya kedua orang tua itu. Bapak ada di sini. Memang itu faktanya. Apalagi hidup di dalam Tuhan. Makanya jangan pernah sia-siakan. Sekali kau ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Sekali percaya, tetap percaya. Orang tua saja bahagia ketika melihat anaknya melakukan kebenaran. Apalagi dia, Tuhan Yesus yang kita sembah. Betapa bahagia dia. Kebahagiaan sejati kita dapat peroleh ketika kita mendengar firman Tuhan, mencari dan melakukannya, lalu menghasilkan buah. Dan bukankah itu juga tema khotbah atau inti khotbah renungan firman Tuhan hari Minggu kemarin waktu Ibu Gembala menyampaikan firman tentang berbuah banyak, Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai pasal 8, yang intinya menghasilkan buah. Dan itu terjadi ketika saya saudara tetap tinggal dalam Yesus. Yohanes pasal 5 ayat 3 mencatat, "Memang kamu sudah bersih karena firman
ketika saya dan saudara hanya tahu aja, tetapi tidak mempelajarinya, tetapi tidak menelitinya, dan tidak melakukannya dalam hidupmu, engkau dan saya sama seperti ranting yang kering, yang dipotong dari pokok anggur itu, lalu campakkan keluar, dibuang, lalu dibakar anak asrama masak nasi. Artinya apa? Ketika kamu hanya mendengar firman Tuhan, tapi kamu tidak melakukannya dan tidak menghasilkan buah, hidupmu tidaklah berguna. Dan saya juga tahu Yesus, dan mungkin kita semua sudah tahu, Yesus tidak mau pakai orang yang hanya bermain-main. Ya. Dan itulah makanya dalam surat Rasul Paulus dicatat, banyak orang yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Banyak orang yang terpilih, tetapi sedikit yang ditentukan. Banyak orang yang ditentukan, tapi sedikit yang dipermuliakan. Satu kesaksian, satu angkatan kami ini sebenarnya kalau dihitung itu ada sekitar 25. Tapi kemana hasilnya? Sekarang sisa tinggal 18 orang. Tujuan kemana? Nggak tahu. Ada yang dari Kalimantan sudah meninggal, si Deli kakaknya sudah ganti, si Regina, ada Sugi Arekta, ada Warni Jenrato, ada Iman Jenrato. Mereka nggak tahu pada kemana. Kenapa? Karena mereka tidak mempelajari, tidak jelas panggilan. Saudara juga harus menanyakan pada diri, apakah panggilan saya jelas? Dan saya mau katakan, mulai hari ini, saudara-saudara sekalian sudah bisa memikirkan Tuhan dan bergumulkan, Tuhan, setelah saya tamat dari STT ini, kemana saya akan memanen? Atau kemana saya harus melakukan tanggung jawabku sebagai pemanen jemaat Allah? Kenapa? Zaman sekarang ini ladang sudah menguning, tapi penuh sedikit. Semua orang jiwa-jiwa menjerit, meminta di manakah jalan keselamatan itu? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Lexi waktu pembagian Alkitab. Ladang sudah menguning, tetapi penuainya sedikit. So, ini giliran saya dan saudara untuk menghasilkan buah itu. Sebab orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Amin. Dan kedua orang tua kita, baik Bapak Amal dan Ibu ini, serta orang tua yang di kampung halaman, akan merasa bahagia sekali ketika mereka mendengar, oh, Yurni sudah dapat gelar sarjana dan hidup dalam Tuhan pula. Tetapi kalau tidak berbuat, oh, Yurni dapat gelar sarjana, tapi hidupnya begitu-begitu saja. Ya? Harus menghasilkan buah, amin. Dan bukankah itu juga yang menjadi moto dari STT ini sebelum perkembangan kurikulum baru? Yohanes pasal 15 ayat 5. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya tidak menghasilkan buah. Dan bukan itu juga lah yang menjadi visi utama dari STT ini. Mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang excellent, preparing excellent minister theologian, mempersiapkan hamba-hamba Tuhan atau mempersiapkan tamatan-tamatan sarjana yang handal di bidangnya masing-masing. Tapi kalau tidak meneliti, tidak melakukan usaha, bagaimana bisa jadi excellent? Yang ada apa? Yang pertama untuk mencapai kebahagiaan yang sejati itu harus mendengar, banyak-banyak mendengar. Jangan banyak mendengar tapi tidak melakukan. Masuk keluar sini, ya keluar dari sini juga. Tapi kalau masuk dari sini, keluar dari sini, masih ada 2 huruf nempel di sini di dalam perjalanan ini. Prosesnya sebuah karya. Mendengar, mencari dan melakukan, lalu menghasilkan.
Sehingga apa? Ketika saudara pergi terjun ke dalam lapangan atau ke tempat pelayanan di pulau sekalipun, orang pulau yang belum mengenal Tuhan pun bilang, oh, saya bisa buka. Ketika si Oris pergi ke tanah Batak, tahu dia bahasa Batak. Pun yang dukun-dukun orang Batak pun karena darah toba sana langsung bertobat jadi pendeta semua. Itu luar biasa. Apalagi undang seniornya kan, bang, om, khotbah dulu, PK aman, om, puji Tuhan. Harus berbuah, amin. Tekankan dalam dirimu, harus berbuah. Secara khusus di Karmel juga harus berbuah. Harus nampak buahnya. Sudah berapa tahun dididik di state operator, harus nampak hasilnya. Sehingga apa? Sehingga nama Tuhan yang bermuliakan di dunia. Pertama, berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan mentaatinya. Hati yang tertuju pada tanda perlu mengetahui kebesaran Tuhan. Apa yang benar-benar membuat seseorang diberkati adalah mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman Tuhan itu di dalam hatinya. Nah, menjadikan pertanyaannya lagi. Pertanyaan kedua, mengapa perempuan ini mengatakan demikian, berbahagialah orang tua yang melahirkan kamu? Mengapa? Seseorang wanita atau perempuan ini mengangkat suaranya dan berkata-kata sangat wajar bagi seorang wanita yang mungkin juga untuk seorang ibu, dan berseru sehingga lewat seruan yang membungkam mulut dari ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi yang mengatakan bahwa Yesus dan komplotannya atau orang-orang yang bersama dengan dia menghujat nama Tuhan. Menghujat nama Tuhan sehingga mereka terdiam. Dan perempuan atau wanita ini menyampaikan ucapan itu, seruan itu kepada Yesus karena hatinya tidak tahan lagi. Baik seperti Matthew Henry mengatakan bahwa perempuan yang mengatakan hal ini juga adalah seorang wanita dan dia adalah seorang ibu, sehingga luapan hatinya itu tidak terbendung. Sehingga ia dengan lantang, dengan semangat yang luar biasa mengatakan, hai Rabi, berbahagialah orang tua yang melahirkan engkau. Berbahagialah, ya, berbahagialah. Betapa bahagianya wanita yang melahirkan dan merawatmu. Diberkatilah rahim yang menelanjangi kamu dan kertakan yang kamu bisa. Ini berbicara tentang proses kelahiran manusia. Kalau kita teliti lagi tentang dari terjemahan dari versi ini menunjuk kepada betapa susahnya melahirkan anak. Jadi saudara khotbah di pagi hari. Saya mengatakan bukan saya yang terbaik, tapi saudara jangan asal khotbah. Jangan asal khotbah, tapi teliti kata demi kata. Teliti kata demi kata. Karena apa? Kadang-kadang kata ucapan berbahagia di dalam Alkitab ini sering sekali juga untuk menegor dosaku dan dosaku. Jadi tidak sembarangan. Makanya kemarin saya juga sampai di Pak, kalau kita mau buka prodi baru, buka expository preaching, khotbah expository. Yang mana di sana kita belajar Genesis, King Persian, ya bahasa Yunani, bahasa Ibrani, lalu juga belajar apologetik Kristen. Kan itu perlu. Karena kesuksesan seorang hamba Tuhan di dalam menyampaikan firman Tuhan, ketika firman yang disampaikan pas dan kebenarannya, tidak menunggu para pendeta-pendeta zaman sekarang, para senior-senior zaman sekarang sudah banyak yang menyelewengkan firman Tuhan. Kata sebagian, nah saya juga nggak berani sebut kemudian itu sudah sebagian kata orang sebagian. Nah, ada
ada peristiwa sekitar 15 tahun pas Yesus di bumi. Artinya berarti 15 tahun kemudian setelah Yesus naik ke surga, di mana pada peristiwa itu ada seorang pria bernama Teudas muncul di antara orang-orang Yahudi dan mengaku dirinya sebagai Mesias. Ingat, dia membujuk orang untuk mengikutinya dengan janji bahwa dia akan membagi sungai Yordan menjadi dua. Dia telah mencoba, tak perlu dikatakan dia gagal. Dan orang-orang Romawi sangat berurusan dengannya, tetapi dia tahu tanda seperti apa yang ingin dilihat orang. Yesus berkata, mendengar dan mentaati firman Tuhan itu lebih penting daripada tanda-tanda. Ingat, mendengar dan mentaati bahkan melakukan firman Tuhan itu lebih besar upahnya daripada hanya menyampaikan. Itulah sebabnya Adam Clarke berkata, true happiness is found in sharing the great dealings of salvation by Christ Jesus and keeping them in a holy heart and practicing them in an uncomely life. Yang artinya kebahagiaan sejati ditemukan dalam mendengar kabar gembira tentang keselamatan oleh Kristus Yesus dan menjaganya di dalam hati mereka yang kudus dan mempraktikkannya dalam kehidupan yang tidak celak. Yang artinya menempatkan memposisikan firman Tuhan itu di dalam bait yang kudus, bukan di dalam yang tidak kudus. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjaga kekudusan. Amin. Kekudusan tidak selamanya berbuat dosa yang langsung ketangkap basah, langsung berzina, tidak. Tapi dosa yang paling kecil pun itu dosa. Makanya tidak ada bedanya antara dosa kecil dengan dosa besar. Yang namanya dosa tetap dosa, dan hukumannya adalah ada, tergantung yang sedang berhubungan. Kebahagiaan sejati ditemukan dalam mendengar dan melakukan atau mempraktekkan kabar gembira atau Injil tentang keselamatan dari Kristus Yesus dan menjaga dalam hati yang kudus dan mempraktikannya dalam kehidupan yang tidak bercelah. Sehingga ketika firman itu tumbuh dalam hatiku, dalam hatimu, dalam hidup kita semua, orang-orang dapat melihat, oh, nampak kali dia anak Tuhan, nampaklah dia sekolah teologi. Ada perbedaan. Ketika yang dulunya ia pergi ke Batam, itu ingusnya masih nempel di sini. Dan ketika ia pulang ke Mental, Kalimantan, ke Medan, ke Palembang, tidak ke bawah lagi, tapi ke samping. Ada perbedaan. Sehingga apa? Lewat hidupmu, lewat hidupku, lewat hidup kita semua, banyak orang yang terpanggil dan bahkan banyak jiwa-jiwa yang berdoa. Amin. Amin. Yang kedua, kebahagiaan sejati dapat kita miliki ketika kita memandang, berserah, percaya kepada Yesus, serta menjaga kekudusan dan menerima penghormatan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang artinya terus berserah, memandang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, sekalipun hidupmu di dalam lembah kedalaman, di dalam keadaan seperti padang gurun, seolah-olah tidak ada lagi yang sanggup menolongmu. Tapi ingat, Yesus masih sanggup menolongmu, sebab Dia tidak dibatasi oleh apapun. Amin. Yuni. Apalagi di musim sekarang kan, musim new normal. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, kemana aku harus pergi? Aku dalam lembah kegelapan nih. Tolong aku, Tuhan. Please deh. Sering sekali kita berpikiran tidak ada lagi orang yang sanggup menolong kita. Tapi ingat, Yesus sanggup. Yesus sanggup menolong kita. Yang kedua, yang ketiga,
Yesus adalah bukti, tanda dari kebahagiaan sejati itu. Di ayat yang ke-29. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, antara ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain dari tanda Nabi Yunus. Mengapa Yesus mengaitkan ia dengan Nabi Yunus? Kenapa? Kebahagiaan sejati ketika menerima keselamatan daripada Yesus. Nabi Yunus menyelamatkan umat-umat di kota Niniwe. Kita tahu bahwa kota Niniwe adalah kota yang sangat terkutuk. Di sana perzinahan, penyembahan berhala. Bahkan Tuhan berjanji akan memberikan hukuman setimpal dengan perbuatan mereka. Itu apa? Menunggang-balikan kota tersebut menjadi kota mati. Tapi oleh karena mereka bertobat dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, itu apa? Mereka berpuasa. Dan ingat, berpuasa di sana semuanya tidak ada yang makan. Bayi-bayi pun tidak ada yang makan. Bahkan kambing pun, monyet pun tidak ada yang makan. Semuanya puasa 3 hari 3 malam. Pasti mereka belum subuh dan malam nggak pernah subuh, puasa 3 hari 3 malam. Kecuali kalau kami subuh. Kenapa? Itu menguji ketahanan ketika berada dalam posisi di pulau dalam perintisan kebayaran. Namanya perintisan cara makan, bukan berarti nggak makan, tetap makan juga. Tetapi kadang-kadang kita diuji dengan keadaan. Ya itu tujuannya. Dan saya sarankan saudara-saudara juga perlu belajar tentang hal itu. Dan sharing sama ibu. Kenapa? Semester ini kabar-kabarnya ibu yang mengajar dosen pastoral. Bertanya banyak. Karena Yesus adalah tanda bukti dari kebahagiaan sejati. Karena Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan si Yurni, sehingga si Yurni yang berdosa, sehingga siapa yang berdosa menjadi tidak berdosa lagi, kecuali dia mau jatuh lagi dalam dosa itu. Dan itu pun tetap Yesus selamatkan, tetapi konsekuensi tetap ada. Ini adalah generasi yang jahat. Ia mencari suatu tanda. Sebagai tambahan, generasi yang mencari suatu tanda, bukannya firman Allah, adalah jahat dan siap untuk penghakiman. Karena pada saat itu orang-orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat beranggapan bahwa apa maksud dari Yesus menyampaikan hal ini? Mereka tidak mengerti, sekalipun mereka ahli Taurat, tapi mereka tidak mengerti apa maksud Yesus. Sebab Yesus menyampaikan tentang kerajaan Allah itu dengan berbagai perumpamaan, dan istimewanya perumpamaan itu dapat dimengerti hanyalah orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Makanya Injil Matius mencatat, kepadamu diberi kuasa untuk mengerti arti dari perumpamaan ini. Ketiga, yang terakhir, tanda Yunus adalah merujuk kepada Yesus yang adalah tanda dari kebahagiaan yang sejati itu. Karena Yesus adalah sumber kebahagiaan yang sejati. Orang-orang Niniwe berbahagia lepas dari hukuman Allah. Orang-orang Niniwe berbahagia lepas dari kutukan Allah, dari penghukuman Allah. Itu karena Yunus mau berbalik hati dan melayani Yesus. Coba kalau dia nggak mau berbalik dan tidak mau bertobat. Jadi saudara, selain dari melakukan firman Tuhan, juga saudara perlu bertobat dahulu. Amin. Bertobat dahulu. Tanda Yunus adalah merujuk kepada Yesus yang adalah tanda dari kebahagiaan sejati itu. Karena Yesus adalah sumber kebahagiaan sejati. Dan sebabnya saya katakan tadi, untuk menyampaikan firman Tuhan, saya katakan tidak saya yang terbaik, tapi kita juga sama-sama perlu belajar banyak buku. Kalau kita teliti lagi apa hubungannya Yesus dengan Nabi Yunus, daripada yang sudah saya sampaikan tadi kulit kasar ini, banyak perbedaannya. Mulai dari kematian, peristiwanya, dan hal-hal yang dilakukan Yunus itu merujuk atau dikatakan sebagai gambaran dari pelarian Yesus dalam keselamatan. Tidak ada tanda yang diberikan kepada orang-orang yang mendengar pembicaraan Yesus pada saat itu, kecuali hanya tanda Nabi Yunus. Bagaimana Yesus menjadi tanda seperti Yunus? Itu ada satu tanda. Karena Yunus menyerahkan hidupnya untuk meredakan amarah Allah yang menimpa orang lain. Dan itu juga yang Yesus lakukan.
dari tahta surga untuk menyelamatkan manusia agar tidak kena murka Allah. Tetapi kematian tidak menahannya. Setelah 3 hari 3 malam di dalam penjara perut ikan, ia bertobat dan ia hidup dan bebas. Lalu kembali lagi menyampaikan firman Tuhan sehingga orang-orang Niniwe diselamatkan. Dan Yesus adalah tanda itu, baik bagi generasinya maupun bagi sekarang. Yesus sendiri adalah tanda. Kita harus percaya kepadanya, bukan sebagai pertanda. Pertanda dan tanda. Kalau pertanda itu apa, tanda itu apa? Kalau pertanda itu hanya sebatas coretan dalam kamus Pastor West. Kalau tanda, dialah orangnya. Pertanda kali saya mahasiswa STT dipertanda, oh apa dia tanda kali dia, pas kali dia hamba Tuhan. Sedang lampunya seperti itu katanya kan. Jadi lagi, masa rugi. Nanti klasifikasinya dari lagi. Ratu Selatan datang dari ujung bumi untuk mendengar kebijaksanaan Salomo. Dia mencari firman Allah dengan kegigihan yang membuat kami malu. Ini perkataan dari Matthew Henry ketika menafsirkan dari nats ini. Orang-orang yang meminta tanda kepada Yesus melihat pekerjaannya di sana, di lingkungan mereka sendiri dan tidak percaya. Maksudnya adalah sangat jelas, yang mana ratu dari selatan dan orang-orang Niniwe sama-sama bukan Yahudi, tetapi mereka memiliki hati yang lebih dan terbuka terhadap hal-hal tentang Tuhan daripada orang-orang yang religius pada zaman Yesus, yaitu ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak mau percaya dan menerima karya Allah tepat di depan mata mereka. Jadi yang pertama tadi untuk mencapai kebahagiaan sejati yang adalah mendengarkan, ya, mencari dan mendengar dan melakukannya hingga menghasilkan buah. Lalu yang kedua, memandang, berserah, percaya kepada Yesus serta menjaga keputusan dan menerima penghormatan. Yang ketiga, percaya bahwa Yesus adalah bukti dan Dia adalah tanda sumber dari kebahagiaan yang sejati itu. Yang terakhir, kebahagiaan sejati hanya adalah Yesus. Amin. Demikian jauh pertanyaan firman Tuhan renungan kita saat pagi hari ini. Karena firman Tuhan saat pagi hari ini mengingatkan kita bahwa hanya dalam Yesuslah satu-satunya kita memperoleh keselamatan, dan hanya dalam Yesuslah kita memperoleh kebahagiaan. Di luar itu tidak ada. Dan bahkan di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bagaikan ranting yang kering, yang terbuang, tercampak, terputus, terpotong dari pohon, dibakar kering, tak berguna apa-apa lagi kecuali dibakar atau dibinasakan. Ada saatnya Tuhan tidak pakai kita. Ingat, tidak selamanya kita dipakai oleh Tuhan. Ada saatnya kita tidak dipakai Tuhan ketika kita melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu terus kuasai dirimu, kuasai hatimu dalam melayani Tuhan. Bukan berarti saya yang terbaik, saya yang paling suci, tidak. Saya juga manusia berdosa, bahkan setiap saat saya melakukan dosa. Mari tutup Alkitabmu. Yang belum menutup Alkitab, yang sudah menutup Alkitab, kita belum apa-apa. Jika sanggup, Yesus sanggup.
seringkali membuat kita merasa tidak mampu, bahkan sering sekali itu menyakiti hati kita. Sering sekali kita berpikir seolah-olah Tuhan sengaja menegur, Tuhan sengaja memberikan tantangan itu jangan sampai melukai hati kita. Bahkan mungkin sampai kadang-kadang kawan kita sering berkata, aku tidak sanggup Tuhan, aku tidak mampu melakukannya. Tetapi ingat, Yesus sanggup melakukannya. Yesus sanggup melakukan hidupmu, dan Yesus sanggup memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan, untuk menjalani proses hidup itu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Telah kita kembali dari awal. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Kita sama-sama berdiri. Terima kasih Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahmu, besar kuasa-Nya, dahulu sekarang dan sampai selamanya. Kuasa-Nya sampai selamanya. Pasti tak pernah berubah atas hidup kami. Mulialah namamu, Yesus Allahmu, besar kuasa-Nya, dahulu sekarang dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup, hanya Engkau perempuan saja. Selagi Dia sanggup secara bersama-sama. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memberikan yang tersuka, menemukan yang tercinta. Dia sanggup memberikan hidup. Dia sanggup memberikan hidupku. Dia sanggup memberikan hidup. Dia sanggup memberikan hidupku. Dia sanggup memberikan hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Saat pagi hari ini kami sudah selesai mendengar firman Tuhan. Firman menegur kami agar kami mau mencari, mempelajari dan mendengar. Tidak cukup hanya di situ,
tapi kami juga harus melakukannya, mempraktekkannya dalam kehidupan kami setiap hari, agar kami memperoleh kebahagiaan itu, kebahagiaan yang sejati, yang sudah Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur saat pagi hari ini. Bicara khusus hamba bersyukur saat pagi hari ini, karena saat pagi hari ini hamba sudah siap, sudah selesai berkata-kata menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar saat pagi hari boleh menjadi teguran, bangkit introspeksian diri bagi kami pribadi, lepas pribadi, bicara khusus bagi hamba-Mu yang menyampaikannya. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman itu setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Karena setiap apa yang kami kerjakan, kami lakukan, baik pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, semuanya guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik.